Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi dengan memuntahkan awan panas guguran sejauh 1.500 meter ke arah Besuk Kobokan. Arisan investasi cuan menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan arisan investasi di Kelurahan Are. Jembatan sepanjang 40 meter ambruk saat dilintasi mobil tronton yang sedang mengangkut alat berat. Akibatnya 2 kecamatan di Kabupaten Simelu, Aceh kini terisolir. Yang ditegur dengan suara keras di lokasi wahana permainan anak di sebuah mal di Kota Makassar, 2 orang pria terlibat duel. Sejumlah pengunjung dan satpam mal yang menyaksikan kejadian tersebut memisahkan keduanya. Partai Bulan Bintang dan Partai Gerindra mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum RI untuk mendaftarkan bacalek menjelang pemilu 2024. Rombongan Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa PBB siap mengikuti pemilu dan mendapatkan kursi di DPR RI. PBB telah menempatkan kader terbaiknya untuk mendulang suara di pemilihan anggota legislatif 2024 mendatang. Terakhir termasuk beberapa Mendatangi kantor KPU untuk mendaftarkan bacalek menjelang pemilu 2024 pada sore hari ini. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ditemani dengan Wakil Ketua Umum. Muhaimin Iskandar menyatakan telah menyiapkan kader terbaiknya dari semua kalangan untuk didaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif. Muhaimin juga menyatakan dirinya tidak maju sebagai caleg karena dipersiapkan sebagai capres atau cawapres. Saya diperintah oleh para Mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum sehari menjelang berakhirnya masa pendaftaran. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita akan bergabung dengan rekan kami Fatima Albar di kantor KPU Jakarta. Fatima, siapa saja yang sudah mendaftar pada dilakukan dalam pendaftaran bakal calon legislatif? Di Boyolali, Jawa Tengah, tarian khas lereng Gunung Merapi dan Merbabu ikut meramaikan pendaftaran bacalek dari Partai Amanat Nasional. Sementara itu ini ada di Goa, Sulawesi Selatan juga sih Raya. Para bacalek menaiki becak motor dan berpakaian adat menuju KPU Goa. Kiai Haji Ma'ruf Amin menginstruksikan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia agar membahas masalah ucapan salam yang dipraktikkan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Menurut Wakil Presiden, ketenangan perlu dijaga khususnya menjelang pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Zaitun, Bupati Indramayu Nina Agustina memerintahkan jajarannya untuk memeriksa status lahan pondok pesantren tersebut. Nina akan mengenakan sanksi jika Al-Zaitun terbukti menempati lahan yang bermasalah. Saya mengajak saudara. Di sejumlah daerah dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci karena tidak melakukan pelunasan biaya haji. Timur Sulawesi Selatan mati akibat virus African Swine Fever atau ASV. Virus ini mulai mewabah di Luwu Timur sejak Ramadan bulan lalu. Di Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan berhasil dibekuk polisi. Pembunuhan ini terjadi pada 14 April lalu. Jemaah haji di sejumlah daerah dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci karena tidak melakukan pelunasan biaya haji. Mayoritas alasan jemaah adalah kurangnya uang untuk pelunasan biaya haji. Jokowi menggelar halal bihalal di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Suasana halal bihalal relawan Jokowi, apakah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah hadir? Reporter TV One Zinedine Duhan melaporkan langsung dari Senayan. Duhan, bagaimana dengan informasi terbaru? Ya, selamat sore Sira dan juga pemirsa. Saat ini ribuan di Senayan, Jakarta. Pemirsa, para pendukung bakal calon presiden di sejumlah daerah semakin gencar mempersiapkan tim pemenangan. Berbagai kegiatan dikelar demi mempopulerkan idolanya di hadapan masyarakat. Sport duel krusial siap dijalani Garuda Muda sore ini menghadapi Vietnam di semifinal SEA Games 2023 Kamboja. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Penyimpanan kayu di Jalan Raya Golf Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenying, Kaler, Bandung terbakar. Selain membakar bangunan, kebakaran ini juga menghanguskan 1 unit mobil dan sepeda motor.
Banyaknya material yang Buru pelaku penembakan di Puskesmas Depok 1 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. dari hasil olah TKP, polisi menemukan sebanyak 9 gotri yang diduga sebagai amunisi untuk menembak kaca puskesmas. Jawa Timur kembali mengalami erupsi dengan memuntahkan awan panas guguran sejauh 1.500 meter ke arah Besuk Kobokan. Aparatur sipil negara Husein Rapsanjani jadi sorotan setelah memviralkan dugaan pungutan liar di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kepala BKPSDM Pangandaran telah dinonaktifkan, sedangkan Guru Husein yang sempat terancam dipecat tetap menjadi aparatur sipil negara. Sepak bola Indonesia U22 tengah menghadapi Vietnam di laga semifinal SEA Games Kamboja. Babak pertama skornya masih imbang ya, Sirai 1-1. Lalu bagaimana saat ini perkembangannya langsung dari Kamboja? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Ada Yohanes Leonardo. Ardo, bagaimana dengan Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Pemirsa, sejumlah partai politik mendaftarkan bakal calon legislatif yang akan mengikuti pemilu 2024. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Dan Partai Gerindra mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum RI untuk mendaftarkan bacalek menjelang pemilu 2024. Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa PBB siap mengikuti pemilu dan mendapatkan kursi di DPR RI. PBB telah menempatkan kader terbaiknya untuk mendulang suara di pemilihan anggota legislatif 2024 mendatang. Saya termasuk beberapa Di kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan bacalek menjelang pemilu 2024. Berdasarkan pantauan tim TV One, Mendaftarkan diri pada pemilihan legislatif tahun 2024 ke Komisi Pemilian Umum KPU RI. mulai dari penyanyi, pemain film hingga komedian diusung oleh partai politik untuk maju jadi anggota DPR RI. Ini mewarnai pendaftaran bakal calon legislatif bacalek di sejumlah daerah di Indonesia. Contohnya di Boyolali yang menggelar tarian topeng ireng. Kemudian di Tasik, bacalek mendaftarkan diri dengan menumpang andong. Sedangkan di Papua, para bacalek mengenakan topi burung cendrawasih. Kali dihebohkan dengan peristiwa yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Video salam Yahudi yang dipimpin oleh Panji Gumilang viral. Kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang. Bukan dengan peristiwa yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Video salam Yahudi yang dipimpin oleh Panji Gumilang viral. Wakil Presiden Maruf Amin pun meminta agar Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia segera menelusurinya. 1, 2, 3. Video salam Yahudi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan telah meminta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan penelusuran. Ya, bukan sekali praktek keagamaan yang dilakukan di Ponpes dengan pimpinan Panji Gumilang ini menjadi perbincangan. Lantas bagaimana Majelis Ulama Indonesia menanggapinya? Kita akan berbincang dengan Bapak Aminuddin Yakub, anggota Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum, bagaimana MUI menyikapi salam Yahudi yang dilakukan pemirsa Kabar Petang? Segera kami lanjutkan usai mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Kabar Petang. Puluhan calon jemaah haji di sejumlah daerah dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci karena tidak melakukan pelunasan biaya haji. Mayoritas alasan jemaah adalah kurangnya uang untuk pelunasan biaya haji. Investasi cuan menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan arisan investasi di Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Investasi cuan menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan arisan investasi di Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para korban memasang spanduk. Lainnya One Pride MMA 68 bertemakan Local Pride Jakarta digelar malam hari ini dengan 19 pertandingan. Mengenai laga tarung One Pride MMA yang berlangsung malam hari ini, kita akan mengajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami ada Ikra Anggana. Ya, yang saat ini berada langsung di lapangan tenis indoor Senayan.
Ikra, bagaimana dengan persiapan jalannya 22 nanti malam? Pemirsa, tersinggungnya anak ditegur dengan suara keras di lokasi wahana permainan anak di sebuah mal di Kota Makassar membuat dua pria terlibat duel. Sejumlah pengunjung dan satpam mal yang menyaksikan kejadian tersebut memisahkan keduanya. 40 meter penghubung dua kecamatan ambruk saat dilintasi truk tronton. Informasinya usai jeda. Halal bihalal di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan Jakarta hari ini. Rencananya Ganjar Pranowo akan hadir dalam acara ini. Menggelar halal bihalal di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Ada rekan kami Zinedine Duhan yang akan melaporkan suasana terkini di sana. Duhan, bagaimana dengan saat ini semakin gencar mempersiapkan tim pemenangan? Berbagai kegiatan digelar demi mempopulerkan idolanya di hadapan masyarakat. Menggelar pameran untuk memperingati tragedi 12 Mei 1998 yakni tragedi reformasi yang merenggut 6 mahasiswa. Berbagai poster dan foto yang menggambarkan keadaan 12 Mei saat itu terpampang di kiri dan kanan lorong. Berikut laporan reporter Zinedine Duhan dan juru kamera Rian Syahrul di Trisakti. Pemirsa, mengenang 10 meter penghubung dua kecamatan ambruk saat dilintasi truk tronton yang mengangkut alat berat. Di Luwu Timur, Sulawesi Selatan mati akibat virus African Swine Fever atau ASF. Virus ini mulai mewabah di Luwu Timur sejak Ramadan bulan lalu. Hari ini Anda bisa mengakses informasi kami di laman tv1news.com. Saya Andrew Medan Merkuri. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selanjutnya Caca Anissa akan hadir menemani Anda dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.